Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Leona Brahmanti akan membawakan podcast tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Sungguh sangat beruntungnya umat Islam di seluruh dunia pada zaman ini, karena masih bisa membaca mushaf Al-Quran secara lengkap. Jika saja pada zaman Nabi Al-Quran tidak dibukukan atau tidak dibuat mushaf, mungkin umat Islam yang hidup di zaman modern ini tidak akan mendapatkan petunjuk lewat mushaf Al-Quran. Namun, atas kuasanya dan atas amanah yang ditunaikan dengan baik oleh para sahabat dan juga tabi'innya, semua hal yang ditakutkan pun tidak terjadi. Proses sejarah pembukuan Al-Quran dilakukan dalam beberapa periode, seperti yang akan dibahas pada kali ini mengenai sejarah pembukuan Al-Quran. Lalu, seperti apa prosesnya? Ini dia ulasannya. Mengenal sejarah proses pembukuan Al-Quran. Ada beberapa periode yang dilalui dalam tahap pembukuan Al-Quran, yaitu yang pertama, periode Nabi Muhammad. Pada periode ini, Rasulullah menunjuk Zaid bin Sabit untuk menuliskan wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima langsung oleh Rasulullah. Beliau menunjuk Zaid karena memang dia memiliki bakat yang lebih dalam hal tulis-menulis. Selain ditulis resmi oleh Zaid, para sahabat lainnya pun ada yang menghafal kemudian menuliskannya di pelepah kurma, tulang belulang, maupun kulit hewan. Pada zaman itu memang belum dimusafkan secara utuh, karena Rasul masih menunggu wahyu lainnya. Yang kedua, periode Abu Bakar. Setelah Rasul wafat, banyak para pengikut Nabi yang kembali ke zaman jahiliyah, serta kekafiran. Karena hal itulah pada periode ini terjadi perang Yamamah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Rupanya, dalam peperangan yang tersebut, banyak para hafizah yang syahid. Melihat hal ini, Umar pun mengusulkan pada Abu Bakar agar Al-Quran ditulis dijadikan mushaf. Sempat terjadi penolakan dari Abu Bakar karena takut melanggar. Namun akhirnya, Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar sehingga ditunjuklah Zaid bin Sabit dalam proses penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran. Setelah selesai dan mengerjakannya dengan hati-hati, Zaid pun menyerahkan pada Abu Bakar dan beliau pun menyimpannya sampai wafat dan diwariskan pada Umar bin Khattab. Yang ketiga, periode Umar bin Khattab. Pada periode ini, karena sudah disepakati sebelumnya oleh para sahabat dan juga pengikut Nabi Muhammad, maka tak ada perubahan berarti dalam penyusunan mushaf. Pada periode ini, Umar lebih konsentrasi terhadap perluasan wilayah untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, periode Utsman bin Affan. Karena daerah perluasan wilayah penyebaran agama Islam sudah semakin luas, dalam periode terjadi perbedaan dalam qiraah atau membaca Al-Quran, di mana pada setiap tempat mengklaim qiraahnya lah yang lebih tepat. Karena dikhawatirkan terjadi perpecahan, Hufaizah pun mengusulkan agar Utsman segera menindaklanjuti perbedaan tersebut. Usulan tersebut pun akhirnya ditanggapi dengan baik dan dibuatlah lajnah untuk membahas hal tersebut. Lajnah tersebut dipimpin oleh Zaid bin Haris dengan anggotanya Abdullah bin Zubair, Said ibnu Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah dan menyeragamkan bacaan dengan satu dialek dengan dialek Quraisy, yakni dialek Quraisy. Mushaf yang asli dikembalikan lagi ke Hafsah. Utsman bin Affan menyuruh Zaid untuk memperbanyak mushaf yang diperbaharui menjadi 6 mushaf. Yang 5 dikirimkan ke wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Basrah, dan Suriah. Yang 1 tersisa disimpan sendiri oleh Utsman di rumahnya. Mushaf ini dinamai Al-Imam yang lebih dikenal Mushaf Utsmani. Demikianlah sejarah proses pembukuan Al-Quran tersebut. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari setiap periode yang dilakukan Rasulullah sampai zaman kekhalifahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.